Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang menyempatkan untuk menonton video ini. Saya minta semoga teman-teman tidak berkurang semangatnya dalam belajar dan berdiskusi bersama. Kali ini tema kita adalah feminisme. Saya minta untuk teman-teman tidak usah terlalu berekspektasi tinggi, karena apa yang saya paparkan nanti tidak akan banyak. Dan apa yang saya ketahui, apa yang saya pahami, nah nanti kalau teman-teman ternyata punya referensi lain, buku-buku bacaan lain, nanti bisa kita sharing-sharing nanti. Terus juga kalau teman-teman ada tanggapan, mungkin jalan ceritanya nggak gitu, atau pengertiannya nggak gitu, atau gimana-gimana, nanti bisa langsung share aja. Dan kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan gitu ya. Oke, kali ini membicarakan feminisme, maka yang awal adalah pengertiannya dulu. Nah, pengertiannya ini dari segi etimologi dan terminologi ya. Jadi nanti saya mungkin akan langsung aja beberapa kali nyontek di buku catatan. Jadi kita akan belajar tentang etimologi feminisme dulu. Nah, kalau secara etimologi atau akar bahasanya, feminisme itu berasal dari bahasa Latin yaitu femina, yang berarti perempuan. Nah, dari nama ini diadopsi tuh sama negara lain. Misal kalau di Perancis namanya femme, yang berarti perempuan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu feminin, yang artinya bersifat perempuan gitu. Jadi tinggal ditambah isme. Kalau isme itu kan berarti sebuah paham ya. Itu dari secara etimologinya. Lanjut kita ke terminologi atau pengertiannya. Kalau teman-teman lihat di KBBI, pengertian dari feminisme itu ada suatu gerakan yang menuntut persamaan hak baik antara laki-laki maupun perempuan. Itu kalau di KBBI. Kalau di buku Feminisme untuk Pemula, ini jelaskan bahwa feminisme adalah sebuah perlawanan terhadap pembagian kerja di suatu dunia yang mana menempatkan laki-laki di ruang publik. Ruang publik itu kayak di sektor pemerintahan, terus perangan mungkin, intinya ke pekerjaan ya kalau publik itu. Dan sementara menempatkan kaum perempuan hanya menjadi pekerja tanpa upah di rumah dan menanggung beban keluarga. Jadi kalau di buku ini, feminisme itu ada sebuah perlawanan terhadap pembagian kerja suatu dunia yang mana menempatkan kerja laki-laki itu di ruang publik, sementara perempuan lebih kepada ruang-ruang private atau domestik. Jadi kalau gampangnya kita sebut ibu rumah tangga gitu deh, yang ngurusin masak, nyapu, nyuci, ngurus anak. Nah itu. Oke, sebenarnya gini teman-teman, kalau teman-teman cari di beberapa referensi buku atau di media online atau manapun, pengertian feminis itu macam-macam. Jadi nggak ada kayak satu pengertian yang benar-benar valid. Bukan valid sih, nggak ada satupun pengertian yang benar-benar yaitu pengertian feminisme. Itu nggak bisa, karena setiap feminis juga punya pengertiannya masing-masing dalam mendefinisikan apa itu feminis gitu. Dan mungkin juga berimbas pada pengertian-pengertian feminisme di setiap aliran atau gelombang mungkin akan beda-beda. Nah, ini nggak akan terlepas dari pengalaman dari setiap perempuan itu beda-beda. Pemikiran, akar opresi mereka juga beda-beda. Intinya gitu. Sebenarnya walaupun pengertiannya macam-macam, tapi poinnya sama. Jadi untuk menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, menciptakan kehidupan sosial lebih baik lah. Jadi nggak ada yang dirugikan. Jadi laki-laki perempuan gitu. Intinya juga berbicara tentang keadilan sih, keadilan baik
pada laki-laki maupun perempuan, atau semua gender sih sebenarnya. Oke, lanjut. Berarti kalau dilihat dari etimologi dan terminologi, mungkin teman-teman akan berasumsi kali ya, apakah feminisme itu hanya berkutat pada perempuan atau hanya menyoal tentang perempuan gitu. Iya, pada awalnya. Jadi pada awal kayak titik keberangkatan feminisme itu memang untuk membicarakan tentang perempuan, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan gitu. Itu pada awal keberangkatannya. Tapi makin kesini sebenarnya enggak. Jadi feminisme itu juga bicara tentang laki-laki, bicara perempuan, bicara semua gender. Intinya gitu. Nah, apakah feminis? Jadi feminis itu adalah orang yang mengamini paham feminis ya, atau yang belajar tentang feminisme, itu namanya feminis. Apakah feminis itu harus perempuan? Apakah yang jadi feminis itu hanya bisa perempuan gitu? Enggak sih sebenarnya, walaupun dari etimologinya ya feminin ya perempuan, tapi kalau mau jadi feminis itu nggak harus perempuan kok, laki-laki semua siapa aja bisa jadi feminis itu, asalkan laki-laki bisa jadi feminis asalkan dia punya kesadaran dan berkomitmen sih untuk memperjuangkan keadilan baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan gitu. Nah lagi mungkin kalau di Indonesia feminisme itu agak sesuatu yang asing mungkin, tapi kalau sekarang kan enggak ya. Mungkin ada yang menolak paham-paham feminis itu mungkin karena feminis itu dianggapnya sebagai sebuah perlawanan, atau feminisme itu dianggapnya buatan barat mungkin, atau menentang kodrat. Nah, apakah feminisme seperti itu? Enggak juga sih sebenarnya. Nah, karena sebenarnya feminisme itu dia tuh yaitu ya sebuah paham, sebuah gerakan untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan. Lebih jauh lagi sebenarnya untuk laki-laki dan semua gender sebenarnya. Dan kerjanya bukan lagi soal gender sih sebenarnya, tapi demi memperjuangkan hak-hak kemanusiaan. Bukan lagi soal perempuan, tapi kemanusiaan gitu. Manusia itu kan macam-macam ya. Gitu saya. Sebelum kita beranjak, mungkin kita bukan review sih, kayak clarifying konsep. Jadi kita ulang-ulang lagi beberapa istilah-istilah yang mungkin akan kita temui ketika kita belajar feminisme. Yang pertama adalah patriarki. Jadi patriarki itu kayak sebuah sistem sosial yang dia menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dan pemegang kekuasaan utama dan yang mendominasi. Itu patriarki. Kebetulan kita sekarang hidup di sistem yang seperti itu. Ya nggak tahu sih kalian sadar atau enggak. Dan patriarki itu kalau di keluarga misal ya, patriarki kalau di keluarga misal posisi ayah, posisi suami dan laki-laki ya, itu yang mendominasi kan di keluarga gitu. Istilahnya kalau di ruang tamu itu adalah wilayah laki-laki, tapi sementara di dapur itu wilayah perempuan misalkan. Kalau di organisasi mungkin tampuk kepemimpinan lebih dominan kepada si laki-laki daripada si perempuan. Intinya seperti itu patriarki. Kemudian tirani. Nah, ini tirani. Tirani adalah kekuasaan yang digunakan sewenang-wenang. Gampang mendefinisikannya seperti itu. Jadi tirani adalah kekuasaan yang digunakan sewenang-wenang. Tirani biasanya tirani rumah tangga mungkin. Dan rumah tangga dimana si suami memang dia kepala keluarga gitu, kepala rumah tangga, sewenang-wenangnya menyuruh istri A, B, C, D gitu. Tirani rumah tangga. Itu tirani. Opresi
ini bisa dicek ya lagi ya teman-teman, atau mungkin kalau nanti salah atau gimana nanti bisa langsung aja dikasih di komen. Operasi itu akar pemindasan bukan sih? Iya ya. Dan gender dan seks, atau gender dan seks jenis kelamin gitu. Kadang ini dua hal yang yang harus kita pahami sih sebenarnya. Sekali lagi ini bukan suatu kebenaran yang valid. Jadi nanti kalau teman-teman punya asumsi sendiri atau mungkin referensi lain, nanti bisa langsung aja di komen. Jadi perbedaan antara seks atau jenis kelamin dan juga gender. Nah, secara gampangannya kalau seks atau jenis kelamin itu diperuntukkan untuk laki-laki, perempuan itu sifatnya kodrat. Jadi udah dari Tuhan, dari sananya kayak gitu. Dan ini berkaitan dengan kondisi biologis. Kalau laki-laki ya dia punya penis gitu-gitu. Dan jakun itu ya nggak sih? Terus kalau perempuan dia menstruasi tiap bulan gitu. Dan intinya ke biologis ya, kodrat, dan udah dari sananya kayak gitu. Dan nggak bisa dipertukarkan. Nah ini. Sementara kalau gender itu lebih kepada karena konstruksi sosial sih, karena konstruksi dari masyarakat yang disematkan baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Misal laki-laki itu harus kuat, laki-laki itu harus bisa cari duit yang banyak, laki-laki harus sukses, nggak boleh nangis, harus bagi pelindung, contoh yang baik, gitu-gitu deh. Sementara kalau perempuan itu dia harus cantik, lemah lembut, anggun, terus kalau dia itu pintar masak, pintar nyuci, pintar bersih-bersih rumah, pintar ngurusin anak. Nah itu gender. Dan sebenarnya kalau gender ini bisa dipertukarkan, jadi nggak saklek, nggak dari Tuhan, dari sananya perempuan memang harus bisa masak, bisa nyuci, bisa ngurus anak. Itu sebenarnya nggak, itu bukan kodrat, itu hanya gender, dan itu bisa dipertukarkan. Karena urusan ngurus anak juga nggak peduli lo punya penis atau enggak, semua juga bisa ngurus anak, harus bisa sebenarnya. Masak nggak cuma dibebankan sama perempuan, harusnya laki-laki juga. Intinya sebagai manusia lah, yang nggak bisa masak ya gimana kan gitu. Apa sih receh? Itu tadi ada beberapa istilah ya teman-teman. Mungkin nanti kalau teman-teman punya pendefinisian lain, mungkin dari buku atau dari media online apa gitu, nanti bisa sharing di sini. Kalau mungkin emang salah, ya nggak apa-apa, kita kan diskusi, ruangnya kita kan diskusi gitu. Dan oh ya lupa, kenapa kok tadi feminisme itu lekat dengan perempuan, ya itu tadi ya, karena memang akar bahasanya sendiri dia bersifat perempuan atau perempuan. Jadi makanya gerakan feminisme itu lekat kaitannya dengan perempuan. Padahal enggak juga, kalau sekarang kan kemanusiaan lah. Jadi laki-laki, perempuan semuanya bisa gitu. Oke, udah, ini untuk sesi pertamanya tentang pengertian feminisme. Nah, selanjutnya di sejarah.